Waktu Indonesia bagi sahabat Indonesia mengglobal dimanapun berada. Selamat datang di Instagram Live Series Indonesia Mengglobal, di mana Indonesia Mengglobal adalah yayasan non-profit yang didirikan pada tahun 2012 dan untuk kepengurusan tahun 2021-2022 ini kami terdiri atas 40 orang volunteer yang dengan misi yang sama, yaitu untuk menginspirasi dan memberdayakan masyarakat Indonesia agar mampu belajar dan berkiprah di kancah global. Terkait dengan itu, pada kesempatan hari ini kami berbahagia sekali karena dapat mengundang rekan-rekan semua untuk berpartisipasi dalam IG Live Series Indonesia Mengglobal dan British Council Indonesia yang bertajuk Seizing Women in STEM Scholarship 2021 in the UK with special introduction from University of Glasgow. Perkenalkan, nama saya Rati Ayu Apsari dari Indonesia Mengglobal, dan pada kesempatan ini saya bertugas sebagai moderator untuk membantu pembicaraan kita pada hari ini. Sebelumnya, izinkan kami mengundang pembicara kita pada hari ini. Dan selamat datang kepada Mbak Granti Pradipta dari Program Manager Science British Council Indonesia dan juga Mas Alvin Fahdi Firdaus yang merupakan International Officer Indonesia University of Glasgow. Malam Mas Alvin, malam Mbak Gre, apa kabarnya hari ini? Selamat malam. Makasih, selamat malam Mas Alvin, Mbak Rati. Halo semua. Ya, baik banget. Ya, halo, senang sekali ya karena hari ini kita bisa sama-sama untuk membahas terkait dengan beasiswa STEM yang ditujukan untuk perempuan-perempuan yang ingin melanjutkan studi di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Semoga apa yang kita niatkan hari ini mencapai hasil yang terbaik pada malam hari ini. Sebelumnya nih Mbak Gray, untuk pembuka mungkin kita bisa kenalan dulu ya dengan program beasiswanya. Ini sebenarnya beasiswa Women in STEM Scholarship dari British Council ini dimulainya dari kapan sih Mbak Gray, dan apa sih tujuan utamanya kenapa dibuka beasiswa ini? Oke, terima kasih. Selamat malam semua teman-teman. Mungkin perkenalkan, nama saya Granti. Saya adalah Program Manager Science yang bekerja di British Council Indonesia. Sedikit mengenai beasiswa Women in STEM malam ini. Jadi beasiswa ini adalah skema beasiswa baru yang sangat baru sekali, baru tahun 2021, yang baru saja diluncurkan oleh British Council di 20 negara, dan itu termasuk di Indonesia. Yang mana saat ini kami sangat bangga dapat bekerja sama dengan 3 mitra university, yaitu University of Glasgow, University of Liverpool John Moores, dan juga University of Stirling. Seperti itu. Mungkin sedikit background kenapa kita memiliki skema baru ini adalah mungkin teman-teman di sini juga pernah melihat berbagai riset yang dilakukan oleh UNESCO yang menunjukkan bahwa saat ini jumlah periset globally di dunia ini ternyata tidak mencapai 30%, bahkan proporsinya itu lebih banyak laki-laki seperti itu ya. Jadi perempuannya itu hanya tidak lebih dari 30%. Bahkan kalau kita melihat data agregat di Indonesia juga sama. Jadi tidak sampai di 25% seperti itu. Hal ini juga ternyata terefleksikan nih Mbak Ratih di postgraduate studies yang kita lihat. Ternyata juga perempuan itu tidak mencapai 30% juga gitu untuk yang mengenyam pendidikan postgraduate di bidang STEM. Jadi maka dari itu sebenarnya program beasiswa ini tujuan utamanya adalah untuk mendorong lebih banyak nih perempuan-perempuan dan juga mungkin anak muda, perempuan, dan seorang ibu mungkin ya untuk dapat bergabung terhadap skema baru ini atau kami juga ingin memfokuskan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM mungkin kita akan menyebutnya seperti itu ya. Jadi tujuan utamanya juga untuk memberikan lebih banyak akses bagi perempuan untuk pursuing study berkelas dunia di Inggris tentunya. Kita juga ingin menginspirasi teman-teman sesama perempuan gitu ya di Indonesia dan juga di Southeast Asia untuk dapat saling empowering seperti itu ya. Makanya kita menghadirkan skema ini untuk dapat diakses oleh perempuan-perempuan Indonesia. Nah, selain itu juga mungkin kan Mbak Rati tahu ya, saat ini kan tantangan global itu banyak sekali. Misalnya perubahan iklim seperti itu. Nah, kita perlu lebih banyak representasi voices perempuan. Nah, bagaimana caranya? Kita juga ingin banyak yang mengenyam pendidikan di bidang STEM ini agar bisa berkontribusi terhadap voices yang sangat penting tersebut di bidang-bidang tantangan global yang sangat-sangat penting. Jadi dengan mekanisme beasiswa ini kami mengharapkan dapat menghantarkan perempuan-perempuan Indonesia nih untuk mengenyam pendidikan di bidang STEM dan juga melanjutkan karirnya di bidang STEM seperti itu, Mbak.
Baik sekali tujuannya ya. Jadi mumpung dibukakan ini khusus untuk perempuan di bidang STEM. Jadi mudah-mudahan teman-teman terutama yang suka ikutin Indonesia Mengglobal itu lebih termotivasi lagi dan langsung menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Nah, tadi Mbak Gre kan ini beasiswanya dibuka untuk beberapa negara ya, termasuk yang di kawasan Amerika, Asia Selatan dan di Asia Tenggara. Apakah ada kuota per negara atau misalnya kayak bebas aja gitu. Jadi nanti yang diambil adalah overall global gitu, tidak per negara. Kira-kira gimana itu Mbak Gre? Oke, mungkin sebelumnya aku boleh share sedikit mengenai coverage dari beasiswa ini ya, karena kita juga sebenarnya sangat bangga karena beasiswa ini sebenarnya sangat-sangat inklusif, terutama kita menyediakan untuk perempuan dan juga seorang ibu, seperti itu ya. Jadi coverage beasiswa kami itu sangat unik, selain tuition fee dan monthly stipend, lalu travel cost, visa, namun juga ada allowance untuk dependent atau anak seperti itu ya. Dan juga kami juga punya provisi untuk pendaftar yang memerlukan peningkatan kemampuan bahasa Inggris nih, gitu. Jadi buat mungkin teman-teman yang merasa agak kecil hati, oh bahasa Inggrisnya kurang, agak merasa lebih kurang seperti itu, kita menyediakan program khusus untuk yang bisa dapat diikuti oleh teman-teman yang merasa belum pas nih untuk mengikuti si program masternya seperti itu. Nah, kami juga sangat bangga nih Mbak, sebenarnya kursinya cukup banyak, kita punya 100 kursi untuk tahun ini, tapi khusus untuk Southeast Asia itu kita punya 15. Dan seluruh seleksi itu kita kebetulan prosesnya itu by merit gitu ya, jadi berdasarkan kemampuan. Jadi buat teman-teman perempuan yang merasa sangat mumpuni di bidangnya dan juga sudah bisa mendemonstrasikan pencapaian karir yang sangat align dengan program yang disasar, itu kami sangat-sangat ingin mengundang rekan-rekan perempuan gitu ya, dan ibu yang ingin pursuing further study di UK, seperti itu. Seperti itu sih Mbak, jadi mudah-mudahan teman-teman tetap semangat nih. Iya, nice banget karena tadi sudah disinggung sedikit ya tentang coverage beasiswa. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut di sesi berikutnya. Tapi teman-teman, berhubung ada 15 kursi untuk Southeast Asia, mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan ini. Dan tadi disebutkan kita ada 3 university partner ya, yang untuk ditujukan kepada negara-negara Asia Tenggara. Itu ada University of Glasgow, Liverpool John Moores, dan juga ada University of Stirling. Nah, pada malam hari ini kita kesempatan untuk mengundang representatif Indonesia dari University of Glasgow. Nah, ini Mas Alvin yang akan menceritakan sedikit ya terkait dengan University of Glasgow. Kira-kira gambaran umum kampusnya kayak gimana nih Mas? Dan apa sih program-program yang dibuka khusus spesial untuk program scholarship Women in STEM ini? Oke, baik. Terima kasih. Suara saya kedengeran ya? Jelas banget, Mas. Oke. Sedikit cerita mengenai University Glasgow. Posisi kita ada di negara Skotlandia, dan kebetulan memang negara Skotlandia ini adalah bagian dari UK, dan bisa dikatakan sudah 2 tahun terakhir ini Skotlandia menjadi sorotan banyak student Indonesia yang mau ke sana, dikarenakan bisa dikatakan Scotland ini sekarang menjadi the beautiful country in the world. Itu sudah dibuktikan secara fakta. Nanti bisa teman-teman googling sendiri di sana. Secara profil dari University Glasgow sendiri, kita masuk di universitas tertua keempat di English speaking country. Kita berdiri di tahun 1451, jadi cukup tua sekali. Bahkan selain tua, kita juga dinobatkan menjadi ancient university di UK. Itu hanya ada 7 dan kita salah satunya. Kalau melihat dari tata bangun Universitas Glasgow sendiri, banyak yang bilang kita mirip-mirip kayak di film Harry Potter, katanya Hogwarts Castle. Jadi nanti bisa lihat di Instagramnya sendiri. Itu memang keadaan kampusnya seperti itu. Kita membanggakan heritage building yang ada, dan kita menggunakan semua heritage building yang ada ini menjadi tatanan sebuah kelas untuk progres tadi belajar di sana. Secara reputasi ranking mungkin ini juga penting, karena banyak orang Indonesia yang selalu melihat ranking dari universitas. Kita selalu ada di top 100 ranking university, dan kebetulan tahun 2021 ini kita di ranking 77. Dan recently, tahun ini juga, kita sudah diangkat menjadi top year university tahun 2020. Mungkin itu dulu, nanti kelamaan saya ngomongnya. Kalau untuk program yang dibuka, Mas, untuk yang beasiswa Women in STEM ini. Oke, buat STEM scholarship ini, seperti yang Mbak Genti bilang, memang di Southeast Asia ada sekitar 15 kandidat yang akan diberikan, ada 15 slot. Tapi kebetulan untuk di University Glasgow kita hanya memberikan 5,
Jadi kita akan memilih the best of the best candidate, the best of the best woman in the world, in the region. Dan kebetulan memang program yang kita buka hanya 3, yaitu di Earth Future, di mana Specialized Environment Communities Relations. Lalu yang kedua adalah Sustainable Energy. Lalu yang ketiga adalah Sustainable Water Environment, dan semua adalah MSC. MSC program ya, lebih ke Science. Oke. Nah, ini menarik Mbak Gre karena topik-topik yang dibuka untuk negara-negara di Asia Tenggara itu lebih banyak condong ke Science and Engineering. Kira-kira pertimbangannya dari British Council atau British Council Indonesia apa ya? Karena ada beberapa teman-teman kita dari Indonesia Mengglobal yang menanyakan kira-kira ada tidak kemungkinan tahun-tahun berikutnya itu dibuka untuk program yang lebih ke teknologi dan matematik, misalnya Big Data, Computer Science, yang seperti itu Mbak Gre. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin sebelumnya aku boleh share sedikit mengenai keadaan education di UK sekarang ya, karena kan sekarang mungkin keadaannya sedang lagi COVID juga nih Mbak ya. Jadi mungkin sedikit introduction, UK itu adalah sebenarnya home to the best universities ya in the world ya. Jadi banyak sekali penemuan ilmu dan invensi yang ditemukan di UK universities. Dan saat ini sebenarnya UK juga sangat-sangat berkomitmen untuk memperkuat bidang-bidang STEM. Jadi kami percaya sebenarnya 3 mitra university ini adalah yang terbaik gitu ya untuk di bidangnya seperti itu. Nah saat ini sebenarnya UK juga sangat siap untuk menerima kembali student-student baru seperti itu. Dan kita sedang, kenapa saya bilang siap? Karena kan saat ini mungkin yang dikhawatirkan mungkin health protokolnya seperti apa, segala macam gitu ya. Jadi masing-masing kampus mungkin termasuk ke University of Glasgow itu sedang menerapkan health protocol yang sangat ketat seperti itu. Jadi kita juga memiliki inovasi untuk learning methodnya ya, jadi ada blended learning juga gitu. Kalaupun ada face to face saat ini sudah sangat sesuai dengan health protocol gitu. Jadi mudah-mudahan ini tidak menghalangi teman-teman yang ingin berangkat ke UK nih untuk daftar juga ke scholarship-nya. Nah, kembali juga untuk tadi tuh Mbak soal jurusan ya gitu. Nah, ini kan memang untuk Women in STEM Scholarship ini masih pertama kali di Indonesia. Jadi kita masih piloting. Jadi kita akan melakukan evaluasi setelah project ini di tahun pertama. Mudah-mudahan interest-nya banyak nih dari Indonesia. Nah, jika memang ada request nih dari teman-teman, kita akan siap mendengar. Jadi mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang kita akan menambah jurusan-jurusan yang memang mungkin banyak mendapatkan interest dari teman-teman di Indonesia. Seperti itu sih Mbak. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen jurusan lain di luar yang ditawarkan, bisa lihat-lihat lebih lanjut ya, dan nanti bisa mengajukan request juga, nanti akan diakomodasi, mudah-mudahan bisa di tahun berikutnya. Nah, terkait dengan bidang-bidang STEM yang ditawarkan di University of Glasgow, Mas Alvin bisa diceritakan lebih lanjut tidak terkait dengan apa sih yang menjadi unggulan program gitu di bidang-bidang STEM yang ditawarkan di University of Glasgow, misalnya laboratoriumnya, fasilitas belajarnya, atau penelitian-penelitian terbarunya, itu bisa disinggung sedikit, Mas? Jadi teman-teman mungkin yang, oke. University Glasgow adalah universitas yang masuk dalam kategori Russell Group University. Jadi kalau kita membandingkan dengan negara lain, seperti di Australia kita tahu ada Group of 8, atau di Amerika ada Ivy League, di UK itu ada grup yang namanya Russell Group. Dan kebetulan Universitas Glasgow adalah salah satu di dalam grup tersebut. Mengenai fasilitas, mungkin saya bisa katakan kita selalu menyediakan fasilitas yang bisa dibilang di atas standar, dikarenakan library kita sendiri adalah library yang terbesar di Western Europe. Dan kebetulan untuk mendukung proses belajar yang sifatnya lebih ke STEM ini, dan lebih banyak menggunakan lab pastinya, kita di University Glasgow, dan kebetulan juga di City of Glasgow, itu kita menempel dengan satu-satunya rumah sakit di City of Glasgow, yaitu Queen Elizabeth University Hospital, yang merupakan juga menjadi teaching hub dari University of Glasgow. Dan sebuah kebanggaan juga sih buat kita kalau misalnya ada universitas lain yang mengambil program yang berhubungan dengan life science di rumah sakit tersebut, kalau kamu izin dulu atau sowan dulu ke University of Glasgow. Jadi untuk masalah fasilitas, saya pikir kita sangat support untuk student bisa lebih menggali untuk masalah ilmunya, dan kita tidak ada batasan yang artinya masalah barrier akses ke library ataupun ke research center lainnya kita miliki. Baik, terima kasih banyak Mas Alvin, benar-benar menjawab kebutuhan ya. Jadi kenapa harus University of Glasgow? Dan kalau misalnya kita cek di website, ini untuk mendaftar beasiswa Women in STEM itu ternyata memerlukan nomor student ID. Apa itu artinya, Mbak Gre, kita harus mendaftar di kampus terlebih dahulu sebelum kita mengisi formulir beasiswa? Mungkin Mbak Gre bisa ceritakan secara umum?
Oke, baik. Jadi teman-teman yang tertarik untuk mendaftar scholarship ini, jadi untuk skema ini teman-teman harus pergi ke platform masing-masing university karena disitulah seluruh application proses itu dilaksanakan. Ada dua jalur yang teman-teman harus siapkan dan dua aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi untuk ke eligible programs-nya. Jadi misalnya teman-teman memang tertarik untuk daftar nih ke Glasgow gitu ya untuk jurusan sustainable apa tuh mas ya tadi ya yang eligible programnya. Yes, sustainable energy. Jadi teman-teman silakan daftar dulu untuk mendapatkan LOE. Lalu setelah itu baru bisa mendaftar untuk beasiswanya karena dari LOE itu sudah akan terissue student ID-nya. Jadi silakan teman-teman mendaftar. Kalau untuk Glasgow deadline-nya di tanggal 4 April. Ya, betul sekali. Deadline untuk University of Glasgow di program Women in STEM ini adalah di 4 April 2021. Jadi seperti arahan Mbak Gre tadi, teman-teman bisa masuk ke website, di halaman website British Council, kemudian masuk ke University of Glasgow. Nah, terkait dengan pendaftaran di University of Glasgow, Mas Alvin, apakah kita bisa langsung mendaftar atau misalnya ada syarat-syarat khusus yang perlu dipenuhi? Atau misalnya apakah ada informasi lebih lanjut di mana kita bisa mendapatkan bantuan apabila kita ingin some assistance gitu dari University of Glasgow? Oke, baik. Terima kasih. Jadi dari 3 program tersebut yang ditawarkan, Earth Futures Environment Communities, Relation, lalu Sustainable Energy, dan juga Sustainable Water Environment, memang memiliki kriteria untuk penerimaan kandidat yang sesuai dengan satu, yaitu akademik. Yang kedua juga berdasarkan work experience. Di website University Glasgow itu sangat dijelaskan dengan detail, kira-kira dari academic background apa yang dibutuhkan dan apakah harus linear atau tidaknya. Mungkin nanti teman-teman akan menemukan sedikit keraguan atau kendala ataupun juga kebingungan dikarenakan ada satu subjek atau satu program yang dimana Earth Futures itu memiliki atau ada angle bisa masuk dari equivalent professional experience. Yang maksudnya di sini adalah apabila teman-teman memang background-nya tidak sesuai dengan ilmu yang mau di S2 mau diambil, itu bisa dieksplor di personal statement mengenai work experience-nya, dan akan jauh lebih bagus kalau memang teman-teman bisa bekerja sebelumnya di non-profit organization. Sedangkan 2 program yang lain akan lebih cenderung specifically untuk di engineering side, tapi kembali lagi kalau memang teman-teman merasa program tersebut cocok untuk your future career dan juga kandidat dari STEM scholarship ini, silakan dicoba. Tetap ditekankan dari personal statement yang ada. Nah, untuk proses aplikasi, seperti yang tadi Mbak Greti bilang, memang masuk dari University Glasgow website, usahakan apply segera mungkin, dapatkan LOA. LOA kita akan bisa keluarkan dalam bentuk conditional, jadi tidak perlu khawatir untuk menunggu IELTS, ya, apply dulu, kita akan assess secara akademik, nanti keluar LOA tersebut akan keluar yang namanya student ID atau application number. Nah, dua number inilah yang diperlukan untuk kita apply ke next step-nya, yaitu di STEM Scholarship Form yang ada di website Glasgow juga. Nah, jangan lupa bahwa beasiswa ini sangat menekankan masalah personal statement, yang artinya adalah kita ingin lihat orang-orang atau kandidat yang dimana memiliki visi misi yang sangat baik, dan leadership juga, dan juga jangan lupa untuk membangun bangsa dan negara. Itu aja. Nice banget Mas Alvin, penjelasannya sangat jelas. Jadi teman-teman langsung aja daftar untuk bisa dapat LOA. Syaratnya hanya kemampuan akademik dan personal statement. Dan pastinya personal statement itu menjelaskan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kita harapkan lakukan setelah kita memenuhi program. Nah, tadi ada yang bertanya nih Mas di kolom komentar. Bagaimana dengan persyaratan bahasa yang diperlukan untuk bisa kita mendapatkan scholarship Women in STEM ini, khususnya diterima di University of Glasgow-nya? Oke, baik. Untuk bisa diterima di Universitas Glasgow, hampir semua program kita mentargetkan IELTS 6,5, di mana di IELTS 6,5 ini ada komponen writing, speaking, listening, dan reading. Usahakan jangan di bawah 6. Memang ada beberapa komponen juga diminta oleh beberapa program MSc, jangan di bawah 6,5. Jadi kembali lagi teman-teman harus melihat program mana yang mau diambil, dan bisa dilihat juga untuk persyaratan bahasa Inggrisnya di sana. Baik, jadi harus 6,5 ya Mas ya. Kalau misalnya masih 6, ini ada bantuan tidak dari kampus misalnya? Kalau keterima nanti dalam scholarship-nya, ya. Ya, kita bisa dijelaskan Mas? Ya, kita tidak lupa bahwa bahasa Inggris masih menjadi foreign language untuk orang Indonesia dan student di Indonesia. Jadi walaupun IELTS sudah lulus pun pasti kita punya kendala untuk sekolah di sana sedikit atau tidaknya.
Jadi dari University Glasgow akan memberikan support apabila teman-teman terpilih menjadi kandidat dari STEM scholarship ini dengan minimal mendapatkan nilai IELTS 6 dan semuanya rata ya, listening, reading, speaking, dan writing 6, maka kita akan berikan namanya precisional course atau dibilang seperti kayak sekolah bahasa Inggris intensif selama 2 bulan di Glasgow. Dan itu akan dilakukan di sana sampai benar-benar teman-teman menempati level yang sama dengan IELTS 6,5. Jadi bisa kuliah lebih enak. Nice. Dan itu secara gratis ya, Mas ya? Ya, betul. Gratis. Nah, untuk Mbak Grace, selain tadi disebutkan bahwa kita akan ada pre-sessional English course sebelum perkuliahan, nah benefits apa lagi atau fasilitas apa lagi, keuntungan apa lagi yang bisa diterima oleh penerima beasiswa Women in STEM ini? Oke, mungkin sebelumnya aku boleh jump in dikit ya untuk ke kampus-kampus lain nih Mbak, karena tadi belum sempat kita bahas sedikit ya. Jadi teman-teman mungkin di sini yang mencari jurusan lain selain dari untuk energy dan climate change, mungkin di sini teman-teman ada yang nyari jurusan misalnya aquaculture, itu kita punya yang available dan eligible itu di University of Stirling. Jadi deadline-nya sendiri itu ada di tanggal 24 Maret, jadi masih ada waktu juga untuk teman-teman untuk daftar. Sedangkan untuk teman-teman yang mungkin mencari jurusan health dan life science itu bisa coba kunjungin websitenya University of Liverpool John Moores. Jadi untuk LJMU ini khususnya deadline-nya udah sangat dekat sih Mbak, tanggal 7 untuk program-programnya, tapi untuk beasiswanya sendiri masih tanggal 24 seperti itu. Oke, untuk coverage dari scholarship ini, tadi aku udah sempat singgung sedikit ya. Jadi pertama, untuk teman-teman yang terpilih nanti akan ada tuition fees, lalu kita menyediakan juga stipend untuk 15 months, jadi di sini udah termasuk dari accommodation allowance. Lalu yang membuatnya scholarship ini unik adalah allowance untuk covering accompanying children. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya Mbak ya, untuk allowance accompanying children ini. Lalu ada English course apabila belum memenuhi, jadi di 3 university ini di semua scholarship-nya kita across the board itu sama, jadi seperti University of Glasgow, 2 kampus lain juga menyediakan pre-sessional course untuk bahasa Inggris. Lalu untuk kita juga membebaskan biaya IELTS untuk teman-teman yang berhasil, jadi untuk successful applicants itu akan diganti biaya exam-nya. Lalu return travel to UK dan juga insurance seperti itu sih Mbak. Itu adalah coverage dari beasiswa Women in STEM. Baik, terima kasih banyak Mbak Gri atas penjelasannya. Mudah-mudahan itu semakin meningkatkan motivasi teman-teman yang ingin mendaftar, terutama untuk perempuan-perempuan yang sudah memiliki anak. Karena biasanya itu adalah salah satu kendala ya di Indonesia, bagaimana ini karena sudah ada anak, bagaimana nanti living allowance untuk anak, dan ternyata itu di-cover sebagai salah satu komponen di British Council, dari British Council. Dan untuk University of Glasgow sendiri, Mas Alvin, apakah ada fasilitas tambahan yang bisa meningkatkan kenyamanan ibu-ibu ini yang punya anak itu tetap bisa melanjutkan sekolah dengan baik? Kira-kira gimana nih Mas Alvin? Oke. Di University of Glasgow sendiri kita punya skema yang namanya Family Network. Jadi sebelum pandemik itu ada ya di UK dan seluruh dunia, ada sebuah kegiatan yang cukup rutin dilakukan oleh ibu-ibu ini di setiap hari Rabu dan Sabtu. Di mana hari-hari Sabtu ini lebih gabung dengan PPI Greater Glasgow, kegiatan seperti pengajian dan diakhiri dengan makan-makan pastinya. Tapi kalau misalnya di hari Rabu, itu lebih ke masalah individual untuk enhance skill. Jadi kita juga berikan semacam kayak les bahasa Inggris buat ibu-ibu. Kalau dia ngerasa bahwa misalnya si suaminya lagi sekolah, tapi si ibu-ibunya ngapain ya? Biasanya sih bikin bisnis catering Indonesia, tapi kalau enggak ya udah ikut les aja dan itu pun gratis. Nah, kalau kita balik ke ibu-ibu yang kuliah, biasanya akan lebih membawa anaknya ke kampus. Nah, masalahnya kita childcare-nya tidak ada di dalam kampus, tetapi kampus tidak melupakan untuk ibu-ibu. Jadi di library itu kita ada punya 1 lantai dan itu sekitar kurang lebih hampir cukup besar ruangannya, itu kita bikin kayak semacam kayak child playground. Jadi di mana ibu-ibu bisa nitip anaknya di situ, itu ada penjaganya, ibu-ibu silakan kuliah, silakan ya udah exposure untuk masalah kuliahnya, si anak ditinggal aja di situ, biasanya aman-aman aja kok. Ya, itu kabar yang sangat baik sekali untuk para ibu-ibu yang ingin melanjutkan studi STEM tapi ada anaknya. Dan sekarang masih terkait dengan coverage untuk accompanying children-nya ini Mbak Gre. Apakah ada batas berapa banyak anak yang akan ditanggung oleh beasiswa ini? Oke, ini pertanyaan menarik banget ya, dan pasti ini semua ibu-ibu di sini pasti penasaran ya, bisa bawa berapa anak kayak gitu ya. Iya, Nah, nanti jadi
Penting banget ya Mbak ya. Oke, jadi ini kita serahkan kembali nih Mbak kebijakannya ke masing-masing kampus. Nah, tapi untuk dari skema beasiswa kami yang dari British Council, kami akan melihatnya secara case by case basis ya, gitu. Minimal itu satu, tapi kita akan lihat lagi kalau memang misalnya harus membawa lebih dari satu, mungkin 2 atau 3, itu masih bisa dipertimbangkan kembali gitu. Jadi untuk coverage-nya sendiri Mbak, untuk masing-masing kampus, karena kembali ke kebijakan masing-masing kampus, misalnya untuk University of Stirling, itu mereka sudah keluarin tarif stipend-nya untuk anak-anak. Nah, jadi per satu anak itu dapatnya di 465 pound sterling per month gitu. Ini on top of dari allowance yang lainnya yang tadi saya sebutin ya, kayak si monthly allowance tadi, accommodation allowance gitu. Nah, ini ditambah lagi nih, jadi per satu anak dia sudah keluarin tarif 465 pound sterling. Nah, mungkin Glasgow punya kebijakan lain lagi, dan LJMU juga punya kebijakan lain lagi. Jadi akan case by case basis sih Mbak. Ya, case by case, tapi sangat mungkin untuk dipertimbangkan. Jadi tidak usah khawatir teman-teman yang memiliki kondisi di mana butuh untuk membawa anak, itu sangat mungkin. Yang penting teman-teman bisa diterima oleh beasiswanya, dan pastinya bisa diterima itu karena ditunjang oleh akademik dan tadi profil teman-teman itu sendiri yang ditunjukkan dalam personal statement. Nah, Mas Alvin, kira-kira yang untuk kita kan mengisi formulir beasiswanya, formulir aplikasi beasiswa maupun kampus itu kan secara online ya. Kira-kira tahapan apa saja yang dilalui oleh pelamar beasiswa selain dia mengisi formulir di awal ini? Apa nanti ada wawancara atau apa misalnya? Oke, sangat-sangat langsung atau straightforward sih untuk masalah aplikasi atau apply, karena dari setiap program yang nanti yang terpilih itu akan ada button how to apply, dan itu bisa langsung apply. Jadi student atau kandidat yang memang sudah yakin akan program yang dia pilih, disiapkan aja akademik transkrip dan juga ijazah, dan juga personal statement, CV, lalu surat rekomendasi dari kampus atau tempat bekerja. Memang ada sedikit kendala biasanya kalau kita meminta dari kampus, kalau kita sudah lulus dan sudah lama, mungkin bisa diperjuangkan untuk dari kerja. Atau kebalikannya, kalau kita minta dari kerja, takutnya malah dimarahin. Jadi minta lagi dari kampus. Jadi usahakan surat referensi atau surat rekomendasi ini ada satu, paling tidak ada satu. Terus juga personal statement. Personal statement ini adalah bagian yang penting, karena pada saat kita meminta LOA atau acceptance dari University of Glasgow, personal statement ini menjadi added value untuk kita di-assess. Contohnya seperti saya bilang di awal, kalau ternyata S1 ini tidak linear, personal statement inilah yang akan menjawab. Dan kemudian pada saat kita apply, kita submit, biasanya kita akan menerima acknowledgement email bahwa aplikasi kita sudah diproses atau diterima. Dengan demikian prosesnya akan kurang lebih 1-2 minggu. Memang agak mepet. Saya sarankan untuk kandidat kalau memang sudah apply, bisa kontak ke saya sebagai representatif yang ada di Indonesia atau office atau staff yang ada di Indonesia, untuk saya bisa langsung follow up admission untuk bisa dicepatkan LOA-nya dikeluarkan, karena kita perlu untuk nomor ID dan juga number dari application yang ada. Setelah LOA itu di-issued, segera mungkin untuk masuk ke STEM application scholarship online dan masukkan data student ID, application number, dan juga lagi-lagi personal statement yang saya pikir harus direvisi lebih baik, karena personal statement yang kedua ini akan jauh lebih melihat kegunaan dari degree yang kalian ambil dan dibawa ke Indonesia, serta manfaat untuk orang banyak dan juga buat Indonesia pastinya. Jadi saya pikir personal statement yang pertama akan membuat suatu revisi yang baik untuk persiapan personal statement yang kedua. Jadi seperti itu Mbak. Untuk emailnya Mas Alvin sendiri mungkin bisa di-share di kolom komentar sekaligus diucapkan ya, nanti biar teman-teman mulai bisa jaga-jaga gitu. Nanti setelah selesai mendaftar itu bisa langsung kontak untuk follow up. Untuk University of Glasgow-nya ya, teman-teman. Nah, tadi Mas Alvin sudah singgung beberapa terkait dengan profil yang kuat, yang kira-kira akan diminati oleh University of Glasgow. Tapi in general, untuk beasiswa Women in STEM ini, profil seperti apa sih Mbak Gre yang kira-kira memiliki ya nilai yang kuat dan daya tarik yang tinggi gitu, sehingga bisa dipertimbangkan sebagai kandidat? Karena lumayan 15 di Southeast Asia, jadi harus unggul banget nih gitu. Iya, jadi cukup kompetitif ya Mbak ya? Iya, cukup kompetitif. Betul. Oke, jadi kan memang karena di British Council itu kami kan mengusung value EDI ya Mbak ya, jadi Equality, Diversity, Inclusion, jadi tentunya kalau age itu nggak mungkin jadi faktor kita sih gitu, tapi kita melihat bahwa orang ini memang punya potensi satu dan sudah aktif dalam bidang dan linear gitu dengan
dengan program yang mereka daftar gitu. Lalu juga mereka memang proven interest gitu. Mungkin kalau memang sudah expert, apalagi sudah bekerja lama dalam bidang tersebut, itu akan sangat-sangat membantu seperti itu. Dan yang kedua yang akan sangat menjadi pertimbangan adalah kita akan melihat whether they are willing to demonstrate future contribution nih untuk capacity building dan socio-economic development di Indonesia gitu. Karena memang sudah menjadi mandat dari program ini, semua yang keterima itu harus kembali ke Indonesia untuk mengabdi, untuk membangun negaranya seperti itu. Meskipun nanti later on tentunya kami persilakan untuk pursuing karir di dunia global seperti itu ya. Tapi untuk poin yang kedua ini akan sangat memberikan nilai plus untuk bagi para pendaftar. Nah, lalu yang ketiga juga kami ingin melihat di dalam personal statement yang tadi Mas Alvin bilang, itu ada rencana dan passion untuk engage other women. Gimana nih untuk menginspirasi perempuan-perempuan lain untuk juga advancing karir mereka dan studi di bidang STEM seperti itu. Nah, jadi ini sangat-sangat penting karena kita pingin makin banyak nih kita memberikan inspirasi bagi perempuan-perempuan yang juga ingin pursuing bidang STEM gitu. Jadi kalau sesuai dengan hashtag kita kan STEM has no limit ya gitu. Nah, jadi itu sih Mbak, tiga hal yang akan kita lihat dari profil seseorang yang kita anggap kuat seperti itu. Jadi tidak cukup hanya pintar ya, tidak cukup hanya punya kemampuan akademik yang tinggi, tapi harus dibuktikan bahwa kita kontributif gitu, bahwa ilmu kita akan berguna. Dan khususnya juga bukan hanya untuk dunia, tapi juga secara spesifik ada kontribusinya ke Indonesia. Kalau dari University of ya, lebih banyak. Tapi sudah banyak kok contohnya, jadi harusnya aman sih. Ya, harusnya aman ya. Kita harus tunjukkan gitu. Dan nggak boleh hanya cita-cita ya. Sudah harus ada yang dilakukan gitu ya. Membuktikan bahwa kita eager to do something in the future. Start by what we are doing right now and what we already did before. Kalau dari Mas Alvin sendiri, apakah ada value lain yang biasanya dijadikan pertimbangan oleh University of Glasgow? Atau sudah di-cover semua oleh jawaban? Sebetulnya udah hampir semua sih. Cuma memang yang saya lihat itu suatu visi dan misi dari kandidat tersebut ya. Mungkin karena saya dari orang universitas, saya akan straightforward dari akademik pertama, lalu akademik yang memang dia bagus, saya lihat dari working experience-nya dia, lalu dari yang ketiganya pasti masuk ke personal statement. Biasanya kita punya pooling-pooling khusus, mana yang GPA-nya tinggi, mana tapi GPA-nya tinggi tapi IELTS-nya lulus, mana yang IELTS-nya lulus tapi GPA-nya enggak, tapi kedua-duanya enggak tapi personal statement-nya bagus. Nah, ini juga menjadi pilihan kita nantinya gitu. Jadi be yourself, mungkin itu kata yang bisa saya katakan, dan ya ungkapkan dalam personal statement yang menjadi suatu intisari dari diri kandidat sendiri. Ya, menarik sekali Mas Alvin, dan Mas Alvin sudah share alamat email, teman-teman bisa mulai dicatat. Bagi yang ingin follow up pendaftarannya di University of Glasgow, bisa kontak di alvin.firdaus@glasgow.ac.uk. Saya ulangi, alvin.firdaus@glasgow. Mohon maaf, bisa kontak alvin.firdaus@glasgow.ac.uk untuk bisa di follow up dan mendapatkan LOE dengan lebih cepat. Nah, ini nih, tadi kita sudah banyak bahas tentang proses seleksi, kemudian benefit, dan juga yang jadi tujuan dari scholarship Women in STEM. Tapi karena masih pandemik ya, mungkin teman-teman agak bertanya-tanya nih, gimana ya? Kita kan daftar untuk tahun ajaran 2021-2022, yang artinya start kuliahnya kalau tidak Agustus, September ya di Inggris ya, mulainya. Nah, itu September, gimana ya kira-kira? September ya kalau di Inggris. Nah, di UK September, dan itu kurang tahu juga kan bagaimana kondisi global pandemic pada saat itu. Nah, kira-kira apakah ada penjelasan dari British Council ataupun dari University of Glasgow terkait dengan bentuk perkuliahan dan bagaimana untuk akomodasi teman-teman selama pandemic ini? Ya, jadi basically tadi saya udah singgung ya, jadi UK itu sebenarnya sudah siap menerima student internasional untuk dalam keadaan pandemi ini. Karena kenapa? Kita sudah menetapkan measures yang sangat ketat untuk health protocol di semua kampus. Jadi mungkin nanti Mas Alvin juga bisa ceritakan ya, mungkin di dalam kampus itu seperti apa. Cuman saya bisa kasih contoh bahwa beberapa faculty member juga sudah mulai menerima vaksin seperti itu. Jadi sebenarnya sudah mulai bisa dibilang relatively aman gitu. Lalu juga
kita memang mengharapkan teman-teman itu untuk berangkat, kalau untuk yang masih membutuhkan pre-sessional English course, kita memang mengharapkannya berangkat di bulan Juni, seperti itu. Tapi untuk yang lain mungkin untuk di bulan September, seperti itu. Nah, ini masih kami sudah siap sih Mbak kalau untuk memberangkatkan teman-teman ini. Mungkin Mas Alvin bisa ceritakan ya Mas ya di kampus seperti apa measures yang diterapkan? Ya, oke. Jadi memang secara country dulu saya bisa cerita bahwa Scotland memiliki sedikit I'm sorry to say keistimewaan. Dalam arti kita punya suatu bentuk policy dan regulasi yang sedikit bisa tidak sama dengan keputusan dari Prime Minister UK. Jadi itu sedikit yang kita bisa tonjolkan. Jadi itu sebabnya kenapa negara lain dari UK atau Britania Raya sudah melakukan lockdown, Scotland itu yang terakhir dan kebetulan di bulan ini sampai bulan April semoga. Dan masuk ke wacana ke Universitas Glasgow, kita melihat pandemi ini memang sebuah tantangan yang ada di tahun 2020 pun akhirnya kita tetap membuka September intake seperti biasa, tapi kita menambah intake tambahan agar supaya kampusnya nggak terlalu padat. Jadi kita punya di September, kita juga punya di November, dan juga di Januari 2021. Dan itu suatu skema manajemen yang dilakukan oleh University Glasgow untuk tetap mendepankan masalah protokol kesehatan, dan juga kita sedikit relax dalam masalah English Proficiency Test-nya. Jadi di tahun 2020 itu untuk student-student atau offerholders yang memiliki conditional offer yang berkondisi masalah IELTS, karena IELTS Test Center itu tutup, termasuk juga BC, akhirnya kita mengakui satu tes yang secara online yaitu Duolingo. Tapi untuk di September 2021 ini untuk masalah Duolingo-nya kita postpone terlebih dahulu, kita belum buat keputusan. Tetapi untuk beberapa program STEM scholarship ini kita bisa sedikit relax lagi dalam arti kalau bahasa Inggrisnya validnya masih 4 tahun ke belakang, itu pun masih bisa kita consider. Jadi kita ada bentuk-bentuk seperti itu. Nah, perkuliahan di Glasgow sendiri sekarang ini adalah seperti yang Mbak Gretty bilang lebih ke blended program, di mana kita support dengan suatu aplikasi namanya module atau model, yang kita bilang model, itu di mana semua lecture sudah mempersiapkan untuk lecture-lecture-nya dari week by week atau month to month. Jadi setiap student yang mau masuk ke kelas tersebut, dia bisa mendengarkan recorded lecture-nya, ataupun untuk besoknya dia sudah bisa berinteraksi dengan Zoom ataupun live application yang ada dari University Glasgow. Dan untuk student-student yang masuk ke suatu fasilitas yang diperlukan untuk lab, itu biasanya kita akan based on appointment. Jadi seperti itu. Jadi jangan khawatir, kita tetap buka kampusnya, tapi kembali lagi kita menjalankan protokol kesehatan COVID di sana. Baik, terima kasih, mudah-mudahan menjawab. Bisa banget Mbak Gre. Iya, jadi selain yang tadi Mas Alvin tadi sudah share ya, jadi kita ada inovasi untuk teachingnya sendiri, jadi untuk blended learning seperti itu, dan juga melihat perkembangan dari si COVID ini sendiri. Kira-kira kalau memang sudah bisa face to face, itu akan dilakukan face to face, tapi memang akan menerapkan health protokol yang sangat ketat gitu. Nah, berikutnya juga contoh-contoh lain sebenarnya kalau di kampus-kampus mungkin di salah satu kampus di UK yang lain itu mereka juga punya tes yang berkala untuk students gitu, dan itu gratis. Jadi sangat aman dan health measurement-nya itu sangat ketat di sana, seperti itu Mbak. Tes yang dimaksud itu tes kesehatan ya Mbak ya? Kayak PCR gitu ya? Tes kesehatan, screening, iya. Screening, oke. Baik, jadi modelnya nanti ada yang sinkronus ya, ada yang dengan Google Meeting ataupun Zoom virtual, tatap muka virtual langsung, dan ada juga yang asinkronus dengan pre-recorded video. Tapi tentu saja diharapkan teman-teman tetap bisa berangkat, dan apabila pandemiknya nanti sudah dapat dihandle, maka tetap akan ada pertemuan face-to-face secara langsung. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat untuk teman-teman dalam melanjutkan studi ke luar negeri, karena memang karena pandemik ini ada beberapa orang yang mulai berpikir-pikir ulang gimana nanti kuliahnya di luar gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, cuman sebenarnya sudah banyak kita bahas tadi. Salah satunya ada yang tanya dari kuota 15 orang untuk Southeast Asia countries, ada gambaran kah untuk kuota Indonesia?
Mungkin tadi sudah kita jawab ya sebenarnya ya, karena sistemnya by merit dan per universitas, jadi sebenarnya tidak ada kuota per negara, hanya saja dari 15 itu misalnya di University of Glasgow akan diterima 5 orang. Jadi sangat kompetitif, tunjukkan makanya diri kalian yang sebaik-baiknya gitu ya. Berusaha bagaimana caranya supaya di tempat-tempat yang sedikit itu tetap kita yang dipertimbangkan. Dan bagaimana caranya supaya dipertimbangkan, tadi bisa dengarkan kembali yang disampaikan oleh Mbak Gre dan juga Mas Alvin. Ya, jadi pastikan kita punya kemampuan akademik yang baik dan pastikan kita menulis personal statement yang menggambarkan diri kita. Yang menunjukkan semangat-semangat kita untuk kita kuliah STEM dan kenapa kita harus dipertimbangkan sebagai kandidat yang bisa berkontribusi buat Indonesia, buat dunia secara umum terkait dengan kuliah kita di STEM nanti. Dan kemudian ada yang tanya nih terkait dengan LOE apabila jurusan background-nya dia itu teknik geofisika, tapi dia punya unconditional LOA untuk Art Future. Itu apakah bisa daftar untuk WIS kah? Gitu pertanyaannya. Ini tergantung kampusnya mungkin ya Mbak Gre. Tergantung LOA-nya diperoleh dari kampus mana. Jadi untuk penanya di kolom komentar. Iya, itu kayak Glasgow tuh. Itu Glasgow ya. Itu kayak Glasgow ya. Jadi kalau Glasgow gimana ini Mas Alvin? Bisa ya berarti ya? Bisa. Itu justru dia udah one step ahead tuh, udah punya conditional offer. Jadi udah punya student ID ataupun application number. Jadi langsung aja itu apply ke STEM scholarship-nya segera. Jadi dari yang ditunda-tunda lagi. Ya, jangan ditunda-tunda sampai deadline, semakin cepat semakin baik ya. Betul sekali Mbak. Kemudian ada yang bertanya terkait dengan apakah mungkin untuk mendaftar tanpa memiliki sertifikat IELTS. Gimana ini kira-kira? Apakah ada boleh consideration? Bisa. Boleh, untuk mendaftar kampusnya ya Mas Alvin ya? Ya, untuk mendapatkan LOE itu ada 2 assessment yang kita lakukan. Pertama akademik, yang kedua adalah bahasa Inggris. Kita tahu bahasa Inggris biasanya menjadi hal yang nomor 2 karena banyak student pasti berpikir kalau belum diterima ngapain juga bahasa Inggris di tes. Jadi mungkin di assessment dulu akademik ya, dapat LOE akan menambah sedikit semangat untuk mengambil tes IELTS. Iya, benar sekali. Jadi bisa dicoba dulu, kemudian nanti kalau sudah lulus dapat LOE, baru kita tes bahasa Inggris untuk dapat scholarship-nya gitu ya, berarti ya, namanya. Betul, Mas. Baik, kemudian ada yang tanya lagi nih terkait dengan proses rilis LOE sejak aplikasi disubmit. Kira-kira berapa lama ini ya, Mas ya? Secara normal memang 2 minggu. Secara normal memang 2 minggu. Jadi once misalnya nanti teman-teman udah apply, dan sudah mendapatkan acknowledgement email dari University Glasgow, itu langsung automatically ada student ID atau application number-nya. Itu langsung email ke saya. Nanti saya akan follow up ke admission untuk dipercepat. Baik, jadi rata-rata umumnya 2 minggu. Boleh banget Pak Granti, bisa tambahannya? Iya, mungkin buat teman-teman yang mungkin kepikiran ini kan deadline-nya kan pendek banget ya gitu. Jadi mungkin silakan teman-teman kalau memang sudah memproses untuk aplikasi ke kampusnya, silakan kunjungi websitenya British Council. Di situ teman-teman bisa lihat ada contact person dari masing-masing university. Jadi misalnya untuk yang Glasgow itu Mas Alvin, tapi ada juga yang perwakilan di UK-nya seperti itu. Begitu juga dengan LJMU dan juga Sterling. Nah itu mohon langsung kirimkan email saja ke PIC masing-masing, karena memang PIC masing-masing itu sudah berkomitmen untuk mempercepat prosesnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa dibantu untuk mempercepat pengeluaran LOE sehingga teman-teman bisa segera memproses si aplikasi untuk scholarship itu sendiri. Gitu, Mbak. Ya, jadi sangat didukung bagaimana teman-teman bisa optimal mendaftar. Nah, Mbak Gre kebetulan ini di alamat di Q&A kita ada juga yang tanya alamat email Mbak Granti, apa kira-kira boleh di-share ya Mbak ya? Di kolom komentar mungkin ya. Boleh sih nanti share-nya nanti gimana Mbak? Saya yang ketik aja situ ya? Ya, ketik aja kayak emailnya Mas Alvin tadi. Jadi mungkin ada yang ingin tanya lebih lanjut. Ya, mungkin silakan. Ada yang ingin tanya-tanya lebih lanjut terkait dengan program-program dari British Council. Kemudian kita cek lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini ramai sekali ya yang ikut sesi dan bertanya. Sepertinya untuk sudah tidak sabar untuk mendaftar. Untuk saat ini aku boleh meng-encourage teman-teman semua ya, mungkin sebelumnya tolong dicek websitenya Women in STEM Scholarship. Jadi di Google aja dulu. Women in STEM Scholarship British Council, dan di situ akan teman-teman silakan cari yang
britishcouncil.org itu yang memang pusat informasinya untuk Women in STEM Scholarship. Silakan lihat ke situ dulu karena segala update ada di sana. Nanti mungkin setelah dipelajari silakan kontak saya. Itu kalau ada yang kurang jelas. Baik, itu teman-teman dari Mbak Gre. Dan ini ada pertanyaan yang cukup menarik. Kalau sudah pernah master, apakah masih eligible untuk mendaftar Women in STEM Scholarship di jenjang master juga? Gimana kira-kira nih Mbak Gre? Sayangnya enggak sih Mbak. Ini untuk yang first master aja, yang second master belum eligible untuk sekarang ini. Ya. Jadi kita support yang belum pernah master dulu ya. Dan ini ada request ini men in STEM apakah akan diadakan ini Mbak Gre? Aduh, ini mungkin aku boleh sedikit informasi untuk beasiswa yang lain ya di bawah British Council karena kita juga sedang buka skema beasiswa lainnya yaitu Great Scholarship. Nah, Great Scholarship itu men in STEM itu boleh mendaftar. Jadi silakan laki-laki mendaftar juga di beasiswa Great. Iya, jadi ada skema lain gitu ya yang diperuntukkan juga untuk laki-laki ataupun perempuan. Tapi untuk yang ini Women in STEM itu untuk perempuan dulu. Nah, mungkin ini boleh ada yang juga saya tambahin nggak, Mbak? Boleh saya tambahin juga banget, nggak? Mas. Iya, Oke, bisa khusus Mas yang Alvin, ya. silakan. Nah, ini khusus yang men. Biasanya kan duitnya lebih banyak ya. Dan University Glasgow itu juga punya namanya Southeast Asia Partial Scholarship, di mana itu besar beasiswanya di antara 7.500 sampai 10.000 pound. Jadi itu memotong dari tuition fee-nya. It's better than nothing, jadi silakan dicoba. Ya, silakan men in STEM. Jadi kalau misalnya cewek-ceweknya pergi berangkat ke Glasgow dengan Women in STEM, cowok-cowoknya juga masih bisa cari beasiswa lain dan berangkat juga ke University of Glasgow ya. Bagus juga ya Mas, saya nggak kepikiran tuh, bener-bener. Bagus tuh. Ini ada pertanyaan lagi terkait dengan pendaftaran. Itu katanya disebutkan tentang deposit. Depositnya 1.000 pounds bagi calon mahasiswa gitu. Untuk aplikasi STEM ini, apa berarti itu bisa kita tunda pembayaran dengan menyertakan bukti bahwa kita apply scholarship gitu? Possible nggak? Ya betul. Jadi bisa ya? Memang setiap letter offer itu ada deadline buat deposit ya, karena itu salah satu bukti bahwa kita serius akan program yang kita ambil. Tapi selama itu bersentuhan dengan STEM scholarship, once misalnya teman-teman sudah apply ke STEM scholarship yang di British Council form, itu di screen picture aja lalu di-upload ke self-applicant yang teman-teman pertama apply. Itu akan depositnya di waive untuk sampai menunggu di akhir bulan Mei STEM scholarship diumumkan. Ya, jadi hemat kita ya, tidak usah berusaha mencari deposit 1.000 pounds. Dan biasanya memang kalau untuk anak-anak yang cari scholarship, hal-hal seperti ini itu salah satu hal yang biasanya menjadi kendala karena harus ada deposit gitu. Tapi karena sudah dibantu dengan adanya beasiswa dan kita bisa buktikan kalau kita lagi melamar beasiswa, itu bisa terhindari lah dari 1.000 pounds itu. Nah, ngomong-ngomong Mbak Gre dan Mas Alvin, ini berapa lama ya durasi untuk kuliah master degree yang di cover dengan beasiswa ini, dan secara general berapa lama sih durasi untuk menyelesaikan master secara normal di University of Glasgow itu sendiri? Boleh siapa dulu nih yang mau jawab? Saya dulu ya kali ya. Yang lebih general ini. Mewakili university lain ya. Iya, jadi ini kan sebenarnya salah satu keunggulan ambil master program di UK itu kan memang karena programnya pendek ya Mbak ya. Cuman 12 bulan gitu. Nah, tapi memang ada beberapa program yang 15 bulan. Nah, mungkin nanti Mas Alvin bisa cerita lebih lanjut ya. Kayaknya beberapa program di Glasgow juga banyak yang 12 bulan seperti itu. Nah, tapi kalau memang untuk program yang sampai 15 bulan itu masih bisa di-cover oleh Women in STEM Scholarship. Jadi kita full cover untuk stipendnya itu up to 15 months. Seperti itu sih Mbak. Mungkin Mas Alvin mau nambahin untuk yang khusus di Glasgow? Ya, jadi majority dari semua program master di Glasgow sebetulnya memang 1 tahun atau 12 bulan. Tetapi memang ada program yang misalnya bergabung dengan Erasmus Mundus Consortium University itu bisa sampai 2 tahun bahkan. Tapi masalahnya kita stick dengan STEM scholarship yang ada, berarti kita cuma ada 3 program. Nah, 3 program ini semuanya 1 tahun. Tapi mungkin ekstra stipend itu akan diberikan apabila memang kalau kandidat itu terpilih untuk melakukan pre-sessional sebelum masternya diambil, dan itu akan di-cover juga. Jadi itu sih intinya. Baik, jadi untuk scholarship tadi ada yang tanya juga apakah full coverage, ya full, dan ada durasinya, dan untuk di University of Glasgow rata-rata 12 bulan, sementara di kampus lain juga ada yang 12 sampai 15 bulan. Jadi tidak usah khawatir teman-teman. Dan ngomong-ngomong ini kalau misalnya
kita bicara tentang program STEM secara umum di University of Glasgow, dan menurut pengamatan Mas Alvin, selama ini kira-kira faktor apa ya yang paling berpengaruh pada keberhasilan perempuan di University of Glasgow dalam menyelesaikan studi di bidang-bidang STEM ini? Ya memang sejauh ini sih beberapa orang Indonesia yang sekolah ke Glasgow sekarang ini justru lebih banyak perempuan yang nggak tahu kenapa nih. Dulu bisa dibilang lebih banyak cowok, tapi sekarang lebih banyak perempuannya. Memang yang perempuan-perempuan yang berangkat ini lebih banyak menggunakan beasiswa negara juga, yaitu LPDP, bahkan dari pemerintahan Inggris, yaitu Chevening. Mungkin daya tarik dari, sebetulnya tidak melihat masalah gender ya, tapi lebih melihat kepada networking yang didapatkan di University of Glasgow. Mungkin dari segi promosi ataupun reputasi, kita cukup eksekusi baik ke Indonesia. Dengan demikian, maka aplikasi di University Glasgow setiap tahun, alhamdulillah, selalu naik. Mungkin yang sangat menarik adalah dari uang stipend beasiswa yang ada dari manapun diterima oleh si student untuk sekolah di Glasgow itu akan nyisa. Jadi living cost-nya sangat-sangat kompetitif. Itu yang pertama. Jadi beberapa student kita yang mendapatkan beasiswa dari LPDP ataupun Chevening 12 bulan setelah mereka kuliah di Glasgow pulang itu paling tidak bawa modal. Dan juga masalah kenyamanan dan keamanan di kota Glasgow itu juga menjadi salah satu yang menjadi daya tarik tersendiri. Kita baru saja dinobatkan menjadi the friendliest city in the world, dan itu di tahun 2019 kita dapat, dan juga di tahun 2021. Mungkin salah satunya itu sih, masalah competitiveness dari living cost-nya, aman, dan juga bersahabat. Itu yang saya bisa bilang. Tapi kalau secara umum tidak ada masalah ya perempuan belajar STEM di University of Glasgow ya? Maksudnya tidak ada secara perbedaan akademik, maksudnya selama ini yang dilihat oleh Mas Alvin bisa-bisa aja selesai dengan baik gitu kan ya, perempuan yang belajar STEM di UOG. Oke, jadi buat perempuan-perempuan Indonesia yang tertarik untuk lanjut ke UOG dengan berbagai benefits, berbagai keunggulan yang dimiliki oleh universitas, itu bisa coba langsung apply ke sana. Aku mungkin boleh share sedikit ya, Mbak? Bisa Mbak? Ada cerita yang sangat menarik nih sebenarnya Mbak, terkait dengan pertanyaan Mbak tadi itu ya. Jadi beberapa saat yang lalu mungkin saya kan ada sharing dengan Profesor Dwi Korita ya, jadi kepala BMKG. Nah, kepala BMKG ini dulunya memang sekolahnya di UK nih Mbak, di Leeds University. Nah, ternyata beliau itu waktu mendapatkan beasiswa pergi ke UK itu masih punya baby Mbak, babynya masih 3 bulan gitu. Dan itu jadi dia meninggalkan suaminya, tapi babynya dibawa gitu. Nah, itu memang menunjukkan determinasi yang sangat tinggi juga ya gitu. Jadi ternyata woman in STEM ini semuanya sangat hebat Mbak, dan perempuan ini kalau ada kemauan yang keras dan cita-cita yang juga visi dan misinya itu memang ada, itu ternyata memang bisa-bisa aja Mbak gitu. Jadi saya sangat terinspirasi juga sih dari cerita Bu Dwi Korita ini. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga ya mungkin yang baru punya baby, ini kan kesempatan yang sangat bagus ya, bisa dibawa bahkan gitu babynya ke UK. Jadi mudah-mudahan tidak menghalangi dari keinginan teman-teman untuk mengemban pendidikan di UK. Iya, terima kasih banyak Mbak Gre atas penguatannya. Itu salah satu contoh Bu Dwi Korita masuk ke salah satu postingan Instagram kami juga kemarin, hasil dari webinar dengan British Council. Jadi teman-teman bisa baca juga di situ bagaimana kesan-kesan Bu Dwi Korita selama menempuh studi dan kemudian melanjutkan karir di bidang STEM. Tidak ada perjuangan yang mudah tentu saja, tapi bukan berarti tidak bisa dijalanin. Jadi buat teman-teman semua yang punya keinginan dan punya semangat yang tinggi untuk bisa melanjutkan studi di bidang STEM, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini itu bisa membuka wawasan dan juga lebih menggugah keinginan teman-teman lagi. Karena kita sudah mau sampai di hujung acara, mungkin ada ini pesan ataupun tips ataupun saran yang ingin disampaikan kepada calon pelamar beasiswa Women in STEM ya. Dari Mbak Gre dulu mungkin, atau secara umum pokoknya perempuan yang ingin melanjutkan studi di STEM, apakah ada pesan-pesan khusus dari Mbak Gre? Ya. Yang pertama, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya karena tidak semua beasiswa itu memang friendly dengan keadaan perempuan in general gitu ya. Beasiswa ini memang khusus bagi mungkin mothers seperti itu, dan juga perempuan-perempuan lainnya yang pengen pursuing their further study kayak gitu. Dimanfaatkan sebaik-baiknya karena tidak selalu ada beasiswa yang menyediakan stipend dan allowance untuk children seperti itu. Yang kedua, be yourself. Dan juga tunjukkan itu di aplikasi. Kalau memang merasa
selama ini sudah berkontribusi, punya riset segala macam dan sudah berkontribusi mungkin terhadap negara. Ini saatnya buat teman-teman menunjukkan itu di aplikasi dan yakin insya Allah mungkin dapat seperti itu. Itu sih Mbak dari saya mungkin. Terima kasih Mbak Gre. Tadi kita banyak menyinggung soal perempuan-perempuan yang mungkin punya anak dan ingin membawa studi, tapi ini juga sangat terbuka untuk perempuan-perempuan single. Jadi silahkan aja, walaupun ada untuk coverage accompanying children, tapi kalau misalnya perempuannya belum punya anak yang untuk dibawa, tidak masalah sama sekali ya. Silahkan bawa diri sendiri, dan semua fasilitas selain biaya untuk children tadi tetap menjadi hak teman-teman. Dari Mas Alvin, kira-kira ada tidak pesan untuk perempuan-perempuan yang ingin melanjutkan studi STEM-nya? Ya, mungkin jangan melihat bahwa beasiswa ini menjadi sebuah unsur haji mumpung, jadi mentang-mentang ada langsung apply, tapi kalau bisa benar-benar melihat bahwa ini match dengan akademik kita, lalu juga dengan passion kita, dan juga dengan skill and knowledge kita, lalu sesuai dengan program yang kita akan ambil nantinya. Dan kembali lagi, ini semua tidak bisa kita katakan atau istilahnya ngotot ke University Glasgow untuk dapat LOA, hanya sekedar personal statement aja kok yang kita lihat, dan juga dari dokumen-dokumen yang tadi. Jadi dokumen yang berbicara. Jadi mungkin teman-teman bisa mempersiapkan suatu metode ya, suatu strukturisasi personal statement yang sangat baik, sehingga kita bisa lebih gampang mengenal siapa sih kandidat ini yang mau masuk ke program tertentu. Jadi seperti itu sih yang saya bilang. Terima kasih banyak Mas Alvin. Teman-teman setelah ini ngaca dulu, kita lihat diri kita siapa, ngaca ke dalam, tidak usah pakai cermin ya, ngaca ke dalam siapa diri kita, kenapa kita mau melanjutkan studi di STEM. Saran dari kami adalah be yourself, jadi jangan membayangkan orang lain ketika menulis personal statement, karena kita mau menulis personal statement yang bisa menjadikan kita 15 di antara 1.000 juta perempuan yang mungkin apply di Southeast Asia. Jadi kalau misalnya personal statement kita menggambarkan diri orang lain, maka tidak ada keunikan untuk diri kita. Terima kasih banyak Mbak Gre dan juga Mas Alvin, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Tidak terasa 1 jam berlalu, dan terima kasih banyak atas waktunya, atas pemaparannya, atas semua informasi yang diberikan. Semoga kita bertemu lagi dalam banyak kesempatan baik berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini menginspirasi perempuan-perempuan Indonesia, khususnya yang ingin melanjutkan studi di bidang STEM. Dan untuk yang bukan perempuan dan untuk laki-laki yang ingin melanjutkan studi di bidang STEM, kita masih punya ada beberapa jenis beasiswa lain yang bisa teman-teman coba. Dan juga untuk perempuan-perempuan yang ingin melanjutkan studi di luar bidang STEM, kita masih juga punya skema-skema beasiswa lainnya. Jadi tunggu informasi berikutnya dari kami. Kami akan selalu memberikan informasi terupdate yang bisa teman-teman lakukan dan gunakan untuk bisa mewujudkan cita-cita teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan seputar bagaimana perempuan belajar di STEM ataupun ingin berkenalan dengan kampus tujuan lainnya, kita masih punya sesi bersama dengan University of Stirling dan juga alumni dari program STEM ya. Jadi perempuan-perempuan yang sudah melanjutkan studi di bidang Science, Technology, Engineering, and Maths itu dalam IG Live Series kedua dari Indonesia Mengglobal yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Maret 2021 nanti. Informasi selengkapnya tunggu di channel Indonesia Mengglobal. Dan juga teman-teman yang kelewatan pada sesi ini atau baru gabung, tidak usah khawatir karena IG Live hari ini akan di-save di IGTV dan juga nanti di-share di YouTube kami. Dan mohon bantuan teman-teman semua untuk membagikan informasi ini, link dari IG Live ini, kepada kerabat yang sekiranya membutuhkan informasi terkait dengan beasiswa Women in STEM. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan, baik dalam persiapan maupun penyelenggaraan acara. Salam dari kami, Indonesia Mengglobal. Besar harapan kami, semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan siap untuk mendaftar beasiswa Women in STEM Scholarship 2021. Terima kasih. Terima kasih Mbak Gre, Mas Alvin. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Good luck ya teman-teman semua. Terima kasih Mas Alvin, Mbak Gre. Ya. Sama-sama Mbak. Terima kasih teman-teman semua. Kami izin pamit ya. Sampai ketemu di IG Live berikutnya. Dah.